barengan ya. Jangan salahin kita di media. Private Number merilis lagu berbarengan dengan vonis Ferdy Sambo. Ya kan jadi kayak kita yang waduh ngeri juga nih. Gitu Jadi kan. brandingnya jadi ke FS ya. Udah gitu sekarang beritanya padam lagi. Maksudnya coba naikin lagi biar kita juga naik gitu kan. Halo Pers, welcome back to Hops Musik. Nah kali ini kita kedatangan anak band nih Hoppers nih. Kebiasaan kan kita kan solo atau trio atau duet. Tapi sekarang kita kedatangan anak band lagi. Tapi bedanya band kali ini tuh genrenya tuh unik nih. Yaitu pop ada punknya. Tanpa lama-lama kali ya kita sambut saja kakak-kakak dari Private Number. Halo Kak, selamat datang. Silakan duduk. Silakan duduk. Kayak di coffee shop. Asik, aman. Aman, boleh mikir. Ini bisa muat 2 ton Kak, jadi aman. Kak, nastarnya mana nastar? Oh tuh, tim. Masih dalam suasana hari raya. Kastamil. Halal bihalal kan. Betul juga. Oke, halo Kak, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik hari ini. Sehat. Ya. Oke nih sebelum ini boleh nih saya hai sama Hoppers nih sambil diperkenalkan nama dan jadi apa di bandnya. Halo Hoppers, kami Private Number. Kami band yang berasal dari Indonesia, tepatnya di Ciledug. Ciledug Pride kita. Kita mau kenalin diri dulu sebelumnya. Gua Egi di gitar dan vokal. Gua Bengkak sebagai tulang punggung. Weh, keluarga kan? Tulang punggung perusahaan dia. Oh gitu, oke. Dia di drum. Drum, oke. Tadi dengan Kak Egi dan Kak Bengkak, namanya Bengkak beneran atau panggilan nih Kak? Itu udah di akte dia. Oh di akte? Udah. Bengkak. Aku gak bisa bedain bercanda apa enggak nih? Jadi kemarin tuh baru aja kita Rilis. orang tua gue Asik potong kan? tumpeng gitu. Oh gitu, ubah nama ya Kak Ganti ya? nama. Jadi Kak Bengkak ya? Bengkak. Jangan ntar dia nonton. Gue diomelin nanti. Oke. Nah boleh nih awal-awal sebelum kita Beneran? masuk ke... Nah. Iya, biar pewek ya. Iya Biar dong, pewek ini. kita. Jangan. Oke, sebelum kita masuk ke lagu Tembak nih Kak ya. Iya. Kita mau bahas-bahas dulu tentang Private Number nih. Kan unik nih ya nama bandnya Private Number, nomor rahasia. Itu awalnya gimana sih Kak ceritanya bisa terbentuk band Private Number gitu? Ya, jadi awalnya tuh begini. Silakan Bengkak. Titik. Ya jadi sebenarnya kita mau pakai namanya itu Cowboy Junior waktu era itu kan. Oh gitu. Cuma udah ada. Terus apa ya yang cocok gitu kan. Slang. Oh, udah terkenal duluan. Udah terkenal duluan. Dewa apalagi Iya, ya kan betul. Segen. Dewi apa? Waktu itu Dewi, cuma kita cowok-cowok ya kan, iya. nggak jadi deh. Ya udah. Oke. Sebenarnya sebelum Private Number namanya SGH. SGH, apa Iya, tuh? sungguh Universitas? terlalu. Oh bukan. Tahu nggak? SGH ya? Sungguh terlalu, serius dulu. Sungguh terlalu. Dulu kan era itu musim tuh 2007 film apa tuh yang di Ya ada sitkom di Ya, salah satu televisi kalau lah. ngomong sungguh terlalu. Nah dibuatlah nama band tuh SGH. Oh itu pas berarti masih zaman-zamanan apa nih 2007 Tujuh. waktu itu. kalian? Anak masih kuliah SMA? SMA. Oh, SMA. PAUD. Dia SMA, gue SMP. Yang tua dia doang kok. Oh berarti ini bandnya terbentuk dari semenjak SMA ya? SMA. Anak-anak SMA. Itu kisah awalnya tuh emang anak tongkrongan atau kita bikin band yuk gitu? Enggak, kita nggak nongkrong langsung pulang kalau dari rumah. Oh gitu. Enggak, waktu itu jadi kebetulan satu sekolah sih. Jadi kebetulan gue sama teman-teman sekolah gue waktu itu di era 2007 itu kan kita tahu ya Jakarta itu kan dan sekitarnya kena apa ya kayak banjir 5 tahunan itulah. Oh iya banjir Ya. yang waktu itu ya. Parah-parahnya Iya banjir. benar-benar betul. Nah terus sekolah kita tuh libur. Karena rumah gue nggak banjir kan daerah elit, jadi Agak sombong sedikit nggak apa-apa harus di sini. ya It's jadi gue okay. tetap sekolah gitu ya kan. Ternyata teman-teman gue nggak sekolah gitu, termasuk guru-guru ya. Udah akhirnya intinya sekolah libur Sekolah sendiri. Sekolah libur dia masuk. bersama teman-teman personil yang lama dulu. Oke. Nah jadi akhirnya ya udah kita ngisi kegiatan lumayan tuh kan banjir itu hampir 2 minggu lah liburnya. Iya, Ya lama udah. tuh. Karena parah banget ya waktu Iya itu ya. tiap hari ke studio biar keren aja gitu. Oh gitu, tujuannya biar keren. Ya Ngisi akhirnya luang waktu lah. ngisi waktu aja waktu itu ya, tapi akhirnya keterusan gitu. Terusan. Terus sempat gonta-ganti juga kakak kan belum Sempat. terlalu Ini lama mau ya? kita ganti abis ini. Oh mau diganti ya? Bengkaknya mau diganti ya? Itu Ya Sampai 2000. 2012 itu terakhir. Kalau yang personil awal Dua- waktu zaman SMA itu 2011 akhir. 5 tahun lah itu berjalan.
Jadi band ini 5 tahun berjalan, tapi sebelumnya gue juga udah nongkrong memang sama mereka. Oh cuman belum masuk ke circle, Belum. inner circle ya, masih siapa loh? Udah di dalam cuma ini aja jadi Sebatas teman. sebatas teman aja gitu. Oke. Tapi berhubung memang kan lumayan suka nongkrong sih, Bengkak suka ke rumah gue juga dulu. Terus 2011 akhir itu ingat banget tanggal 31 Desember 2011 itu Tahun ada baru tuh. manggung si Private Number di SMA 63 Jakarta. Nah kondisinya pada saat itu personilnya itu sudah memutuskan untuk cabut. Oke. Akhirnya itu dari sebelum tanggal 31 sih. Jadi awalnya gue ikut tuh bantuin cuma untuk yang tanggal 31 karena udah terlanjur ada beberapa jadwal masuk kan. Karena kondisi sih waktu itu band ini personilnya punya pilihan lain gitu, tapi tidak lepas tanggung jawab. Jadi dengan maksudnya gue masuk waktu itu masih ditemenin sampai manggungnya pun masih ikut mereka. Oh cuma mereka udah Nonton iya, aja cuma sebagai nemenin penonton ngeliatin ya. aja gitu, cuma ngeliatin. Nah pada akhirnya abis itu akhirnya gue terusin sama Bengkak, kita punya komitmen. Nah lagu yang kita pertahankan itu sampai sekarang adalah Tembak sebetulnya yang sekarang kita rilis. Jadi dulu tuh nggak dirilis secara official lah Tembak gitu. Oh kayak side song aja ya. Itu kayak lagu, tapi jadi anthem itu lagu. Jadi setiap Private Number manggung tuh pasti lagu pamungkasnya tuh Tembak, dan orang-orang pada saat itu di Ciledug tuh PN tuh taunya Tembak gitu. Nah baru inilah kita rilis bener. Nah itu keterusan kita bikin lagu baru, bikin movement yang baru lah. Segala macem akhirnya ya bertahan sampai sekarang, dan di posisi itu pun juga gonta ganti bongkar masih ada banyak gitu. Cuman yang stay berarti gak bongkar sama kayak gini. Iya gitu. Yang itu Ada satu ya. lagi Uto namanya. Oke. Tapi dia lagi cuti, udah setahun inilah cuti lagi. Sebagai vokalis kah? Vokalis Vokalis. jadinya, tapi udah iya, setahun iya. ini aku yang ambil alih jadinya gitu. Oke. Nah itu kan namanya Pride dari SGH tadi ya. SGH. Terus kenapa bisa jadi private number tuh? Biar keren. Kan Oh, dulu biar mau keren. ikut festival tuh SGH kayaknya sungguh terlalu kayak enggak banget nih. Kayak kurang enak dipanggil English gitu ya. Gitu. Akhirnya Akhirnya ganti jadi private biar keren apa tuh? Biar sosok bahasa Inggris buat Asik. private number. Padahal private number tuh bukan bahasa Inggris loh. Kata Apa tuh? serapan. Itu kata serapan sebenarnya. Nggak ada loh private number tuh. Kayak handphone emang ada kan nggak ada. Iya betul. Mobile phone kan, Iya. seluler gitu. Itu kata serapan, jadi so Inggris tapi sok-sokan gitu jadinya. Yang nggak penting jadi ada bahasa Inggris-Inggrisnya biar keren Iya. gitu ya. Karena zaman itu kayak kalau Inggris-Inggris kayak keren gitu ya. Iya. Ya lebih mahal aja. Emang dia. waktu itu lagi tren sih. Jadi kalau kan dulu tuh banyak loh yang apa ya kayak dibilangnya apa sih pemuja rahasia lah gitu. Itu pakai private number. Ngerasain nggak zaman itu? Iya. Kalau di telepon terus Secret admirer. nggak di HP-nya keluarnya private number, ngerasain nggak? Enggak tuh. Enggak ya? Enggak. Wah jauh eranya nih. Jangan beda era nih Nggak ketahuan. nonton Saras 008 berarti. Nonton. Oh, nonton. Saras Nah, nonton. Jadi pada tahun-tahun itu kalau di telepon nggak ada nomornya. Kalau sekarang apa sih? Di Spam. Nggak, Unknown. tulisannya apa sih? Unknown. Unknown. Udah nggak ada loh private number. Nah dulu tuh private number keluarnya. Hmm. Jadi bener-bener di HP itu keluarnya private number. Nah era itu tuh meledak banget kata-kata itu. Gitu. Oh jadi kita pakai aja gitu ya. Ya jadi kalau dulu tuh beberapa provider punya apa kayak semacam apa? Ya kayak Iya, dia bisa kita ngumpetin- nelfon orang nggak ketahuan lah nomornya. Iya gitu. tapi yang keluar tuh private number. Tulisannya private number. Nah gitu. Biar kalau private number nih band nih ya, brand awareness ya, awareness tadinya, ya. gitu. Sebenarnya karena bingung aja sih kayaknya nggak ada kata-kata lain nih. Akhirnya jadi ciri khas udah jadi band ya. Ya seru sih ternyata gitu. Oke nih, terus tadi kan aku cari-cari nih genre band kalian ini popang ya. Popang. Tapi untuk genre pribadi sendiri emang sukanya popang atau Ya suka memang Suka. emang sukanya popang? sebelum ngeband ini kalau gua ngeband tuh memang kayak top 40 gitu, tapi sempat yang jadul-jadul gitu, lagu-lagu Kus Plus gitu-gitu. Nah terus gua tuh dari kecil memang suka banget Dewa kan, gua Ahmad Dhani banget lah. Suka banget mulai besar, ya tahu Chris Patih gitu kan, Yeah. dengerin Chris Patih, The Massive gitu-gitu. Nah sampailah nemu momen nonton Rocket Rockers. Dulu gua nggak suka band-band popang tuh, dulu melodik dibilangnya kalau di sana ya. Itu gua nggak suka, apa sih kok nggak ada yang jelas nyanyinya nih gitu menurut gua pada saat itu. Terus tiba-tiba ngeliat Rocket Rockers, kok keren gitu loh, vokalisnya kok nyanyinya nggak fales nih, bagus. Oh Dari itu situ- yang nyanyi gak fales ya? Iya karena dulu teman-teman gua ngeband popang gini fales semua, termasuk private number, gua doang yang keren gitu. Secelduk dulu. Oh Seceleduk? Secelduk Oke. gitu.
Nah pas ngeliat Rocket Rockers tuh ini ada khasnya nih. Disitulah gue jatuh cinta gitu loh. Dan kayaknya kalau gue mau ngikutin Dewa nggak nyampe saat itu. Akhirnya inilah yang paling pas nih, gue langsung setiap dengerin lagu Rocket Rockers tuh kayak membara-bara lah gitu ya. Lagu gue banget gitu ya. Gue banget nih gitu. Disitulah akhirnya wah gue harus ngeband kayak gini nih. Itu akhirnya terinspirasi lah. Akhirnya bikin Popang. Oke, berarti Gitu. tadi inspirasinya dari itu band Rocket Numbers itu. Iya dari Rocket Rockers. Oh Rocket Numbers, Iya. Numbers nih. Ingatnya private number terus kan? Iya kan, luar biasa nih, itu. brandingnya luar biasa. Besok jadi memang. Kring Squad nih. Daftar Kring Squad mana? Ini Oke. kebun kacang. Tenjo. Ini kan kalian sekarang kita mau bahas soal lagunya Tembak nih ya. Iya. Tadi kan kakak bilang kan Tembak ini berarti dari lagunya udah dari lama banget cuman belum sempat dirilis. Iya. Baru kali ini dirilis. Bukan dirilis tapi lebih tepatnya kita rilis secara Officially serius. gitu ya. Secara benar gitu. Kenapa bisa tiba-tiba collab sama The Rain nih kak ya? Salah satu band juga di Indonesia nih. Itu kebetulan. Gimana tuh kak ceritanya proses pembuatannya kok bisa gitu Hikmah bareng? pandemi ya. Ya jadi pas pandemi fokus gue tuh berubah, nggak ngeband. Maksudnya agak ngeband ini agak kurang karena band kita ini memang waktu itu ya hidupnya tuh dari off air aja gitu loh. Oh iya, Digital segala digital activity gitu kita kurang. Yang nonton kita tuh maunya yang joget-joget gitu loh Yang dulu heboh ya. Yang orang nyangkanya tuh rusuh. Gitu. Iya. Nah pandemi kan nggak boleh ada perkumpulan kan. Betul banget. Ya akhirnya fokus gue berubah lebih ke digital, ke YouTube, ngelola YouTuber segala macam. Nah kenal lah The Rain Oke. gitu. Kenal The Rain, berjalan sampai satu momen gue jadi model video klipnya The Rain. Oh jadi model klip dulu Model awalnya. video klipnya The Rain. Oke. Itu yang judul lagunya Mendengar Kabar. Oke. Itu. Nah abis itu The Rain bikin lagi video klip. Gue jadi cameo karena dibikin nyambung kan dari video klip yang awalnya itu. Gue jadi cameo. Pas lagi break itu ngobrol aja. Oke. Mas Indra, vokalis The Rain bilang, Gi kita bikin sesuatu nih harusnya. The Rain sama Private Number. Gue pikir kan ngenakin paling nih gitu. Karena gue Agak buat enak basa-basi gitu ya, doang. basa-basi Ya ya. kan? Gitu terus gue bilang, iya ya mas. Dan memang gue udah pesimis sebetulnya. Maksudnya Kayak cuma ngomong aja gitu ya. enggak. Kalau gue yain pun band gue gak siap kondisinya gitu loh. Pada saat itu. Karena pandemi kita stuck banget bener-bener bingung. Oh berarti sempet gak ngeband tuh kan? Ya ngebandnya udah di HP aja bener-bener udah males udah gak ada gairahnya itu. Iya. Nah akhirnya ketemu itu bikin sesuatu. Nah adalah satu momen kita lagi bikin live recording. Oke. Gitu live session itu Di studio tuh? lagu Tembak enggak sama brand kerjasama ada brand Bandung. Oh ada brand, oke. Ada brand Bandung kerjasama kita ke audionya mau kita upload ke digital platform. Iya. Nah aku lagi di Bandung lagi nge-review itu lagi preview si hasilnya. Iya. Recording. Iya hasil recordingnya habis kita ambil terus aku preview. Nah aku lagi sama manajer The Rain. Kebetulan aku partneran bisnis sama manajer The Rain Iya. memang pas pandemi. Nah lagi preview lagu itu tembak gitu kan. Manajer The Rain tuh si Om Robert itu lah mau kamar mandi sampai balik lagi. Lagu siapa nih kata dia. Band gua Om, Private Number ini. Mantep nih liriknya nih kata dia. Ini gak ada nih di Indonesia nih kata dia gitu. Oh iya udah. Seru nih, ini harus lu seriusin nih lagu nih katanya. Harus yang bener ini nih. Nah itu gue langsung inget, oh iya sebelumnya kan Mas Indra ngajak Ngomong ya, kolaborasi gitu kan. Langsung gue telepon tuh. Mas ayo mas jadi mas kolaborasi gitu. Ada Aku peluang ada nih ya. lagu gitu kan. Sedangkan Mas Indra gak tahu lagunya juga gitu loh. Abis itu di event kita jadi pas pandemi itu juga udah bingung akhirnya pas udah mulai after pandemi kan gak langsung banyak jadwalnya kan. Iya. Ya akhirnya kita coba untuk bikin event sendiri gitu. Karena band kita gak laku di festival. Private event ya sendiri ya. Enggak, kita bikin festival sendiri yang ya headlinersnya kita lah orang kita Oh, yang iya. bikin kan. Waktu itu kebetulan headlinersnya Private Number dan Mas Indra The Rain. Oh iya. Gitu Mas Indra The Rain. Nah di backstage lah ngobrol, gimana lagunya? Dengerin lah. Enak nih, ayo jadi. Udah langsung gitu aja. Nah itu akhirnya Desember langsung workshop. Januari lah mulai workshop kita. Terus recording, syuting video klip. Februari Rilis tanggal 14. Memang kita udah niat banget.
wah kayaknya lagu ini cocoknya tanggal 14 karena Valentine kan. Ya. Rilis nih Valentine. Malah dikaitin sama vonis VFS matinya Ferdy Sambo. Kan kacau juga kan. Pas lagi lagunya. Itu ya, tanggal 13. tembak lagi ya. Iya. Beda Itu sehari. vonisnya tanggal 13. Kita kan tanggal 14 bukan bertujuan nunggu dia ada vonis. Karena kan kita upload harus 14 hari kerja kan baru bisa tayang gitu loh. Kok ya salahin Ferdy Sambo lah nyebutin kita gitu. Sidangnya Ya, barengan ya. Jangan salahin kita di media. Private Number merilis lagu berbarengan dengan vonis Ferdy Sambo. Ya kan jadi kayak kita yang waduh ngeri juga nih. Gitu Jadi kan. brandingnya jadi ke FS ya. Udah gitu sekarang beritanya padam lagi. Maksudnya coba naikin lagi biar kita juga naik gitu kan. Biar ikut naik Nah ya. jadi emang ini unik sih. Ini banyak kejadian yang memang di lagu Tembak ini kita dari mulai prepare, kita rilis, itu kayak udah kita persiapin bertahun-tahun gitu loh. Padahal itu cuma sebulan rampung. Coba bayangin syuting video klip, preview nggak ada revisi. Nggak Kan ada jarang revisi. banget. Sebelum preview tuh kebetulan kan produsernya dari Dren kan. Ya. Mas Indra tuh udah wanti-wanti. Gi, ini mepet kata dia. Kita sebagus-bagusnya kita sama sutradara yang paling keren, kita tetap ada revisi. Kata dia gitu. Iya. Oke mas, pas kita kasih lihat preview. Udah bagus, udah langsung. Jadi kita juga bingung. Ya memang ini campur tangan langit nih berarti gitu. Emang udah ditakdirkan ya. Iya memang udah waktu, udah kita gitu aja. Jadi yang, nah disitulah spirit kita balik lagi gitu loh kayak, oh kita nambah besar lagi mimpinya nih gitu loh. Mimpinya kita besarin lagi segala macem. Kayaknya band kita bakal jadi yang paling keren nih gitu nanti. Gitu. Jadi kalau kemarin udah drop, udah lemes. Mana personil gendut-gendut, mana jualan nih ya kan gitu. Oh sekarang enggak sih kayaknya udah. Enggak dong, percaya diri dong. Iya memang kita Suaranya emang ditakdirin keren soalnya. Iya emang keren ya. emang dari lahir udah keren ya berarti ya. Ketawa. Terutama gua sih, emang kalau dia kurang. Vokalis Iya gitu. ya. Oke, tapi untuk lagunya sendiri nih Kak, Tembak. Ini lagu tentang apa sih Kak? Kak ceritain dong Kak. Coba nih kamu Kak nih. Jadi Tembak itu kan sebenarnya kayak apa ya? Itu menggambarkan gimana suasana waktu dulu gue sama teman-teman zaman SMA kan dulu istilahnya kalau ngungkapin perasaan itu kan istilah Nembak. gitu ya. Iya. Nah, jadi Rasain. Ngerasain dong. Sampai sekarang tembak dong. Enggak, udah pernah ditembak belum sama cowok? Oh, udah dong. Masa belum? Oh kirain. Udah. Iya jadi kayak menggambarkan gimana caranya seseorang buat ngungkapin sesuatu perasaannya Menyatakan ya, menyatakan mengutarakan. ke perempuan yang dia kagumi gitu. Iya. Nah kalau anak sekarang kan nggak ada tembak. Iya nggak ada. Komitmen katanya. Bullshit. Iya sosok komit ya jadinya sama yang lain. Kalau dulu kita enggak, kita ngerasain perjuangan. Iya. Kita mau dapetin sesuatu itu Berjuang Iya ya. kan kita treatment dulu. Misalkan di sekolah nih, ya gue harus pinter kasih contekan dulu. Iya. Jajanin makan, udah deket jalan pulang naik angkot bareng, baru tembak gitu kan. Itu Iya, kan dulu ada ada proses seni ya. itu, sekarang nggak ada. WA. Terlama balesnya, kemana aja 2 menit nih, telat bales 2 menit ya gitu. Lu chat yang lain ya, Nah chat yang lain ya, chatan sama siapa aja. Enggak aku Lu sama nyebar kamu. jaring kemana aja lu, Ya kan? jaraknya kemana Enggak ya? aku sama kamu doang kok. Ya bullshit lah. Pas dicek loh kok ada Pak Jokowi ngechat. Banyak. Berat. Berarti tentang menyatakan rasa cinta Iya, ya. mengutarakan. Utarakan perasaan. Zaman-zaman SMA tuh ya. Dia juga pernah nih Apa tuh? nembak di meja kelas kali ya pakai tip X gitu tulis. Ampun, tembak Jadi- cair ya. Ceweknya pas duduk gitu, kamu mau nggak? Iya. Iya. Langsung balas pakai tip X, enggak. Tuh meja kenang-kenangan dong. Iya. Oke, nah tadi kan dibilang kan ini berarti kan lagunya ada perubahan nggak kan dari yang lama? Atau ada aransemen Disempurnakan. baru kah? Oh, oke. Sebenarnya bukan ya bahasa apa ya kalau sempurnakan ya, karena nggak ada yang sempurna. Wes. Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang sempurna. Diperbaiki. Diperbaiki. Diperbagus gitu loh. Oke. Diperbagus, diremajakan lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau dengerin ini tuh pasti akan flashback ke era-era 2000-an awal pasti gitu loh. Karena musik 2000-an awal itu kan trennya seperti ini, Blink awal-awal Betul. rame, bukan Yang Blink rame, girl band ya. Bukan beda. Dia gini-gini. Bukan itu. Nah, ini yang tadinya lagunya udah ada kayak gitu. Ya. Kita pikir sama produser Dren, oh
akan jadi lebih pop nih gitu kan. Dan kita udah pasrah, kita udah berserah aja. Oke. Silakan Mas mau gimana Oh, di sarannya. otak-atiknya sama tim The Rain ya? Kita bareng sebenarnya workshopnya, tapi maksudnya keputusannya kan di mereka. Iya. Mau seperti apa nanti baru dilempar lagi ke kita. Dan ternyata abis selesai workshop terus di otak-atik lagi, nih dari kita seperti ini mau dilempar lagi. Wah udah gak usah, udah keren gitu. Akhirnya ditambahin lirik aja di belakang. Aku tambahin lagi, Mas Indra nambahin lagi juga gitu. Jadi ada memang nada yang karakternya deren banget. Iya. Tapi benang merahnya si private number nggak hilang. Oke. Tetap ini private number gitu. Jadi nggak hilang dan disitulah kita yang waduh ngerasa beruntung ada kebetulan kerjasamanya sama Dren gitu loh. Jadi beruntung bahwa musik kita nggak diapa-apain. Iya. Tetap dengan ini kita gitu Cuman loh. ada penambahan aja. Benang merahnya nggak hilang. Nggak hilang gitu. Tadi itu salah satu yang ketakutan juga sih gitu. Walaupun kita berserah, kita pasrah, tapi takutnya kan bermusiknya jadi nggak jujur, bukan kita Iya, nih gitu. betul. Ternyata enggak. Takutnya musiknya berubah banget ya. Gitu. Tapi Dren ngasih ini banget, ngasih ruang banget gitu. Makanya cocok banget dan bisa ngeblend sama Dren ya, itu yang kita agak kaget sih sebenarnya. Wah asik nih ternyata gitu. Cocok Bener-bener, ya. iya. Nah untuk hambatan nih Kak, ada gak sih ketika recording kah atau lagi syuting video klip kah, ada kayak wah ini agak susah nih, ada atau something pas lagi recording kayaknya nih musiknya ada yang diubah sedikit nih, ini ada yang kurang gimana gitu, pokoknya ada hambatan kah, Hambatannya atau- sih pas video klip ya. Nggak ada Aku sih. Kalau juga liat syuting rekaman- video klipnya seru banget syuting video Iya, klipnya. karena ada akunya. Oh iya. Kalau si hambatannya tuh di uang sih waktu itu. Budget ya. Kurang budget. ya. Jadi pas recording aja tuh kita udah bingung, udah kayaknya ngutang nih sama Dren gitu. Serius udah sampai Oke. segitunya. Tapi ya ternyata ada aja jalannya gitu karena kan lumayan waktu itu kan. Iya. Itu sekali apa ya dibilangnya, sekaligus gitu loh, dari recording, dari workshop, malah workshop, recording, terus video Video klip klip. segala macam kan. Nah itu dan apa ya, lumayan kaget lah kita kan Iya. karena kondisinya bener-bener yang waduh kita udah nggak aktif sama manggung sekali ya. udah nggak ada manggung gitu. Adalah manggung cuma gratis gitu. Oke. Sukarela. Iya karena pas pandemi kan kangen banget manggung. Jadi ada yang bikin acara ngumpet-ngumpet bang main kita. Karena itu obat capeknya. Tuh. Itulah ini tiba-tiba ya ada jalannya, tiba-tiba ada yang support gitu loh. Kayak main misalkan lagi ada partner di event, Ya. dia punya brand gitu kan, terus Masuk nih. udah gas deh udah. Ya tapi gue nggak ada decknya nih gitu kan. Iya. Udah kayak sama siapa udah ntar gue transfer dikasih gitu aja. Gitu. Kita juga kaget dan itu nilainya fantastis loh gitu, Iya. bukan Dan yang receh gitu yang. Yang produce video klipnya juga. Iya support iya, ya. Itu sebenarnya secara nggak sengaja juga ya dia jadi Nggak itu sengaja. dia perantauan dari Padang. Dia Memang ngerantau dari Padang, dia aktif di skena di Padang. Popang juga popang. Karena waktu itu kan kebetulan gue orang Padang juga kan, jadi waktu itu gue kamu pulang orang kampung. Padang? Gue pulang kampung nggak sengaja kenal ini orang ini. Iya kenal itu iya. orang. Nah, ketika dia Sekampung lagi jangan-jangan. enggak, Oh enggak. Enggak. karena gue ngeband popang, gue coba cari-cari tahu di Padang nih ada skena popangnya. Padang kenal lah popang, orang nah. ini. Nah ternyata abis itu Putra pas, Minang. dia ternyata udah lulus kuliah dan kerja di Jakarta. Kayak dia nyari-nyari temen gitu kan, nggak Oke, karena bingung kan. iya. Gue harus mainnya sama siapa Nah nih itu kan. itu Iya. yang gue kaget tuh. Dia tiba-tiba ini sebelum kita workshop ya. Iya. Dia tiba-tiba gini, "Gi, ketemu temen gue yuk orang Padang." Gue pikir nih. Cewek nih, cewek enggak nih. bukan maksudnya udah ada bahasan apa nih ya kan. Oh, iya, Ya iya. kan udah nih. Dan gue tumben tuh mau. Gue biasanya kalau dia itu gue gak pernah mau. Kenapa tuh? Gue gak pernah mau tadinya. Gak pernah mau kalau dia ngajak apa tuh gue gak mau deh itu. Enggak, harus dari gue aja pokoknya gitu Iya. kan. Ah ini gue mau nih. Ayo udah janjian ini. Dia yang telat dong, gue yang datang sama dia. Terus gue bingung, kita ngapain ya ini? Awkward ya. Asli itu bingung gitu loh. Itu di coffee shop bingung. Iya bang, gue temennya bengkak ini nih. Oh emang gimana sih, ada bahasan apa ya sebelumnya? Ini. Ya nggak ada sih bang. Wah itu gue kesel banget tuh sumpah. Tapi ketemu aja. disitulah ternyata, nah gue selalu coba gini. Di setiap pertemuan gue coba selalu cari, ini pasti ada celah nih yang bisa kerjasama nih apapun. Nah dari awal memang si bengkak udah bilang, ini dia kayak bergerak di bidang video gitu-gitu, editing segala macam. Videografer ya. Media dan media kan gitu.
Jadi media kolektif gitulah dia, bener-bener. Tapi cuma di Sumatera Barat aja gitu awalnya. Nah pas ngobrol-ngobrol, lihatlah portofolionya. Ya. Wih, keren-keren banget nih buatannya nih. Ini anak sendiri nih ternyata ngerjain nih, niat banget gitu loh, niat. Pas ngobrol-ngobrol udah panjang nih, udah sejam lebih, udah mau pulang, barulah ketemu. Udah mau pulang nih, baru. Iya, gue mau ada project nih sama Dren gini-gini. Ya udah gue aja bang, ntar video klip ya gini segala macam. Mau nggak kita barter nih? Kan gue nggak ada duit kan. Iya barter ya. Ya udah bang, tapi kata dia gitu, tapi sewain aja deh peralatannya. Lighting, sewa properti gitu-gitu lah. Kamera dan Segala lainnya. macam. Lu sewain aja, jasanya gue free-in. Yang penting ya kita kerja sama. Dia juga posting apa. Ya udah tuh, deal hari itu juga. Cepet ya, 1 hari ya. Nah udah nih, aman jadi video klip nih, jadi Oh video iya. klip. Ternyata harus nyewa lighting, nyewa rumah ini. Wah masih banyak, pusing lagi. PR-nya masih banyak ya. Nah disitulah baru brand itu yang temen yang nggak tahu. Nah setelah itu aja masih ada pusing, recording. Iya. Recording Itu kita belum nyewa bayar. studio ya. Studio. Berapa shift nih kita pakai studio ya kan? Vokal director, musik director segala macem. Itu kita belum mikirin. Gue cuma gini dong. Ya Allah kalau dikasih jalannya bukain udah gitu Iya. maksudnya. Kalau emang enggak belum rezekinya ya udah nggak apa-apa deh udah. Bandnya biasa aja lagi gua. Tiba-tiba tuh Mas Indra nelpon. Nah, Dren itu kan punya label, isinya Dren aja kan baru. Mas Indra nelpon. Gi, kayaknya aku kepikiran kalau private number kita sign deh di label kita. Ayo Mas, oke udah. Ya kan recording ditanggung label dong jadinya. Iya, betul. Nah itulah makanya dibukain rezekinya gitu loh. Itu awalnya cuma bayang-bayangin. Ini benar-benar udah nol, udah bingung gitu loh. Udah nggak tahu karena waktu itu kita punya, ya ada lah waktu itu band ini belum di-upgrade. Jadi kita ada sisa uang kas itu kita buat beli alat. Oke. Untuk ngeband lagi Ngeband. karena alatnya udah tua semua waktu itu Iya. gitu. Makanya bener-bener untuk ya udah untuk alat. Dan bingung udah nggak mikirin recording, nggak mikir apa waktu itu. Ada Nah, jalannya. ternyata lah. ada Baru jalannya. menata diri pasca pandemi lah. Iya. Sampai Pandemi mulai jual-jualin. akhirnya coba-coba diet ya. Coba-coba diet gitu. Coba-coba dia. Coba-coba diet biar nggak makan. Biar mulai buat ini ya, budgeting ini ya. Budgeting. Tapi akhirnya ada jalannya ya. Ada jalan. Jadi memang akhirnya. semua tuh tidak akan terhambat. Uang tuh bukan masalah sebetulnya. Betul banget. Yang masalah tuh Masalah kurang. Kurangnya nggak ada masalah. Tapi kalau memang udah ditentuin ya udah ada jalannya. Betul, pasti ada terus terbuka. jalannya dan memang ya hambatan itu jadi cerita nih sekarang Betul gitu. Yang banget. kita seneng banget bisa lewatin ini sampai Prosesnya kita yang seru ya, Kak, sampai ya? kita rilis, kita publish dan ya alhamdulillahnya bandnya sudah mulai lagi ada yang maksudnya yang ngontek, udah mulai panggung lagi gitu sampai pas kalau band kita sepi gitu misalkan adalah momen yang kok nggak ada yang ngontek ya, kita bikin acara sendiri. Kayak gitu sampai yang akhirnya spirit itu ada lagi Betul gitu. betul. Yang sempat padam kemarin Ya, ya. karena kan lumayan juga kita pertahankan ini band gitu kan. Ya masih baru sih, baru 16 tahun kan. Wow. 2007. Masih Anak lucu-lucunya satu nih. Ya kan 16 tahun. Tahun depan Sweet Seventeen datang ulang tahun. Undang ya, diundang Iya. ya, susah pentinanya ya. Di Beer Hall gue bikin. Oke, nah boleh nih Kak, apa sih harapannya nih untuk lagu Tembak ini? Harapannya supaya bisa memotivasi orang untuk lebih berani menyatakan perasaannya gitu. Wih, jadi gentle Iya ya. harus jujur gitu. Betul. Kalau harapannya apa? Harapannya semoga orang lebih berani sama. Semua Ya, diterima gitu. Semoga sama lagunya Tembak. disukain. Ya mudah-mudahan harapannya Indonesia jadi lebih fun lah, jangan serius-serius banget gitu. Wih. Kadang gue kayak Apalagi butuh yang apalagi mau ini ya mau tahun gitu. politik ya. iya gitu. Nah, jadi Tahun teman-teman depan ya. band siap-siap nggak ada panggung karena acara di stopin nanti sampai pilpres selesai. Takutnya digawangin sama politik nanti. Iya betul, Iya. betul. Tahun depan. Kita bahas soalnya. politik aja gimana? Jadi beda konsep nih. Hoppers, kita memberi saran kepada Hoppers untuk coba terus mendengarkan lagu-lagu dari Private Number. Terutama dengerin Tembak dulu biar makin berani gitu. Nah kalau Hoppers sudah dengerin Tembak, insya Allah itu nanti rezekinya juga akan banyak dan dijauhkan Amin. dari COVID. Amin. Jadi COVID, amin, amin. Yang udah jauh dari COVID kan semua. Iya makanya itu gara-gara Tembak. Asik. Jangan lupa juga ditonton video klipnya ya kayak. Betul, Dengerin video lagunya klipnya. Pokoknya.
Oke, tanpa lama-lama nih aku pingin banget nih dengerin live-nya nih Private Number nih yang tembak nih di studio Hops kali ya. Weh. Langsung aja kali ya, Private Number tembak. Hey. Ku punya seorang teman wanita, dia baik hatinya, dia selalu ada di sampingku saat suka dan duka. Perlahan ku menjadi suka padanya, tapi ku tak bernyali untuk mengungkapkannya. Tembak, 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 tapi aku tak bisa. Tembak, 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 tapi aku tak kuasa melakukannya. Mungkin belum waktunya bagiku untuk ungkapkan cinta. Biarlah waktu yang akan menjawab semua. Apakah dia merasakan yang sama? Perasaan yang ku punya kepada diri. Tembak, 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 tapi aku tak bisa. Tembak, 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 tapi aku tak kuasa melakukannya. Tembak, 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 takut ditolak, Sikat aja dulu. Tembak, 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 kalau bapaknya galak gimana? Tembak bapaknya juga. Tembak, 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 tembak. Ah, ah. Tembak, 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 tembak. Ah, ah. Aku tahu peluangku tipis untuk memilikinya, tapi hati tak berusaha untuk selalu menemaninya. Jika kau tak juga menyatakannya, kau tak akan tahu perasaannya. Ini waktunya mengungkap semua. Keren banget. Tembak, tembak, tembak. Kayak nonton bola kita ya. Iya. Ini gambaran dari timnas lawan Argentina nanti. Yang Messi, belum beli Messi, tiket Messi nih. bawa bola, Messi. Messinya nggak jadi ikut, saudara-saudara.
Dia sakit tiba-tiba jangan-jangan. Oke, jadi kita dengerin nih Tembak keren lagunya ya. Tembak, tembak, tembak. Buset, lagunya tuh bener-bener menyatakan tembak banget ya. Iya, betul. Oke. Nyemangatin. Menyemangati, memberi semangat lagunya. Oke, Hoppers, sekarang kita mau main games. Namanya This or That. Yeay. Gampang banget Saatnya gamesnya. kuis. Tinggal kuis. Aku tinggal tanya ini atau itu, tinggal dijawab nanti pilih yang mana. Tapi jawab bareng ya. Aku hitung sampai 3 terus jawabnya bareng kita. Oh gitu. Oke. Hadiahnya apa? Hadiahnya Kalau nggak ada hadiah kita nggak mau ikut nih. tiket stadion GBK kali ya. Oh iya. Tapi lari doang. Iya, jogging aja pagi-pagi. Coldplay, tiket Coldplay dong, giveaway. Dapat kita. Dapat kita. Iya. Nggak kita giveaway dong. Weh. Tapi yang vokalisnya Chris John, jangan Chris Martin. Oke. Pasti Kita main rame deh game. viewersnya kalau ada. Wah, rame Kalau ada banget. giveaway Coldplay ini pasti rame viewersnya. Oke nih. Kita mulai kali Kak ya. Lanjut nih. Full job atau liburan? Liburan. Full job. Oke, pilih liburan. Full job. Kenapa pilih full job? Karena Liburan? full job ini manggung ya. Iya. Itu buat gue liburan soalnya. Oh, Serius. Nggak ada yang lebih menyenangkan dari manggung. asik. Berarti pekerjaan. Emang ini kan mau gue ganti. Tar dulu. Jadi dalam sejarah dia yang bentuk band, dia yang dikeluarin gitu. luar biasa. Enggak, kalau dia tadi bilang apa? Full job, ya. Full jobnya liburan. Maksudnya apa sih? kerja buat kayak gitu liburan gitu. Kalau buat gua ya bersama private number itu adalah liburan gua gitu. Eh, Ya nggak nyambung sih. Sebenarnya nggak nyambung sih. nyambungin aja Lu ya. milih liburan. Masukin aja. Nggak, karena emang dia udah kebanyakan pikiran, jadi datang kayak liburan gitu. Ide ya. Kang piknik. Kalau gue liburan terus soalnya. Berarti bekerja sebagai hobi Kak ya? Iya, kita nggak pernah kerja sih gitu. Manggung asik nongkrong Ya aja. tergantung aja dikasihnya kapan manggung ikut gitu. Jadi memang kan harus berserah aja. Kalau enggak ya mutih gitu tiap Iya. hari. Tugasnya bikin lagu aja udah sekarang gitu tugasnya. Oke nih, nomor 2 nih. Salah lirik atau salah kunci gitar atau salah main musik pokoknya. Salah lirik. Soal lirik. Salah lirik. Ya. Kenapa tuh Kak? Kalau salah lirik, gue masih bisa pleset-plesetin. Gue jago tuh. Weh, jangan. Oh berarti lupa. Gue lupa nih. Itu Ada masih lah bisa. ya. Pas kadang gue pernah salah lirik. Salah lirik nih. Gue lupa gitu, masih bisa gitu. Jadi iya. seru, orang jadi. Oh iya jadi ketawa. Nah gitu kalau ya. salah chord tuh kayak tadi tuh. Alasannya kan pas lagi break nggak bisa pas main. Gue bilang itu sengaja tuh gue tuh biar kelihatan asli gitu. Tapi kan lu doang yang tahu, yang lain nggak tahu. Iya. Masuk yang penting Iya. ya. Itu. Oke. Tapi kalau kan tadi kan drum ya Kak? Itu nggak ada chordnya. Iya maksudnya main Aneh drum nih itu orang nih emang. Salah gak sih? Pernah salah gak Kak? Sering. Dia paling sering salah. Jadi salah mukulnya. Iya. Karena kan drum itu kan beatnya ya mainnya Bukan, ya. badannya. Oh badannya. Kenapa tuh? Posturnya, bangkunya suka rusak. Pernah lo manggung di bangku dia rusak nih. Terus diganti sama ini orang buat nyemen, tau gak? Stagger buat nyemen. Itu yang paling kuat udah. Pernah dulu kayak gitu, dulu ya. Oh sekarang bangkunya udah keren. Weh. Jok Vespa. Bisa Tebel. boncengan. Bisa boncengan. Oke. Lanjut nih. Live atau tapping? Live. Live. Oke. Konser atau festival? Kok gak nanya alasan? Oh iya udah aku tanya deh. Live atau tapping? Gak ada alasannya. Alasannya kan? Gak ada. Ya kan? Iya live ya karena live aja ya kan? Iya. Lebih suka live sih memang. Iya lebih suka live. Bisa Lebih real, kita ya? gak suka yang diedit-edit gitu. Wes. Ntar ini no edit ya. Tolong editor ya. Gak apa-apa. edit. Tapi dikasih timekeeper tuh biar nggak dipotong. Kayak di Kayak podcast. ya. Iya. Oke tadi nih konser atau festival? Konser. Konser. Oh Iya. bukannya lebih seru festival ya. Lebih rame gitu festival. Udah mau selesai. Oh udah selesai. Iya. Jadi Udah konser. kebanyakan soalnya. Udah Oh, kebanyakan. gitu. Gue Konser kemarin ngeliat aja. beberapa festival sepi semua. Kayak orang bosen. Oke. Salahnya nggak ngundang private number. Ah itu dia. Tuh. Gue yakin sih tahun depan tuh pada promotor. berebut deh pasti. Beneran deh, gue amin, yakin banget. amin. Salah tuh festival-festival yang nggak ngajak kita tuh. Harusnya ngajak ya. Iya soalnya kan itu lagi. Iya betul. Itu. Itu Emang dia lagi. pada keren sih gitu. Tadi katanya keren Anda. Ya pasti kalau itu. Oh iya. Apalagi dicelduk lagi. Iya, terkeren lah ya Ciledug ya. Iya. Oke. Cewek galak, cewek jutek. Cewek galak. Nah,
Kenapa jutek, kenapa galak? Kalau jutek tuh ada rahasianya biasanya. Di baliknya tuh nggak jutek sebenarnya. Kalau udah luluh tuh itu. Kalau galak tuh emang udah tabiatnya galak. Iya, nah yang mikir nih, kamu kan mikir nih, gue Dia jawab juga apa sih ya? kalau bininya udah teriak udah diem dia pasti. Oh kalau gue istri gue kalem kan istri gue. Padahal jutek istri gue gitu loh. Makanya Padahal jadinya- aslinya lembut banget. Ais. Karena udah gue luluhin. Bingung lo. Ayo. Karena gue butuh rem gitu. Lu? Kayak Kok rem sih? butuh kayak orang yang bisa ngontrol gue gitu. Oh itu. Lah kan galak. Butuh Iya pawang karena ya? perlu galak. Berarti lu digalakin. butuh digas bukan direm dong. Butuh digas. Oke. Tapi gak pakai kopling. Bablas dong. Bablas. Oke nih. Bisa terbang atau baca pikiran? Baca pikiran. Aduh bingung lagi. Dua-duanya gue bisa lagi. Si itu hitung. Ya kalau terbang jauh banget pasti baca pikiran Baca sih. pikiran ya. Karena Nebak, asik ya. nebak karena nebak. Kalau terbang kan udah pasti bohong. Oh iya. Oh dia Siapa? realistis ya Hoppers Siapa ya? yang bisa terbang? Realistis Pak ya. Habibie bisa. Pesawat. Oke. Mampu memainkan setiap alat musik atau menguasai setiap jenis olahraga? Mampu menguasai setiap jenis olahraga. Olahraga? Iya. Wah ini olahraga loh. Biasanya seniman musik itu musik loh. Ini olahraga Nggak, kan ya? musiknya udah. Weh, Ini kita ya. kan musiknya udah. Musiknya udah ya? Mampu tapi ya dikit-dikit gitu. Iya. Cuma Bisa lah ya, kita sebenarnya. lihat dong postur kita butuh olahraga gitu. Kita lebih butuh olahraga sekarang sebenarnya. Keinginan untuk berolahraga itulah yang kita Ada ya? butuhkan. Oh keinginannya ya? Makanya kita butuh tadi menguasai segala olahraga gitu. Oke. Kalau musik kan udah ngeband. Betul. Asik. Oke lah. Lihat masa depan atau putar kembali waktu? Lihat masa depan. Masa depan. Lihat masa depan. Ya. Kenapa? Iya. Enggak, kamu kenapa coba? Aku yang jawab. Bingung gua mulu gantian kayak gitu. Aku yang ditanya. Kenapa Kak? Kenapa tuh lihat masa depan tuh? Nggak mau ada memori ini tidak menyenangkan kan? Untuk apa kembali ke hal yang kurang. Quotes hari ini. Waduh. Enggak, quotes hari ini. Of the day. Quotes hari of the ini. day nih. Iya. Dahsyat nih. Kata-kata Karena- Mutiara. Ujung-ujungnya yang di masa lalu itu nggak sama kita ya hari ini ya. Wes. Kalau gue sih karena masa lalu itu kan sudah terlewat ya. Sebenarnya menurut gue hari ini tuh adalah masa depan gitu loh. Wes. Gue udah pernah lihat hari ini tuh di kemarin-kemarin gitu. Jadi dan sekarang gue udah lihat lagi masa depan gue. Jadi gue pilih masa depan. Asik. Ini Gitu. keren ya. Quotes-nya tuh keren gitu kalimatnya. Dia coach Justin. Coach. Beda dong. Itu Oh bukan quotes. coach ya, bukan coach. Coach. Beda. Itu coach. Itu coach. Beda, Sintayong, Sintayong. Jadi batuk. Oke nih. Logika atau hati? Logika. Logika. Emang cowok tuh logika ya. Cewek Iya. tuh hati. Nggak, itu kan kedok kalau cowok. Sebenarnya hati. Cuma biar Biar keren aja di media. Oh logika banget nih anaknya nih gitu. Aslinya gue baperan banget. Baperan ya? Iya Oke. aslinya. Nggak gue ungkapin loh, nggak gue ungkapin. makanya bikin aku tembak kan? Iya. Iya. Pantai atau gunung? Gunung. Ya, Paut katanya. Mau masuk paut. Kecil. Dia nggak pernah kecil loh. Dia langsung gede lahir. lahirnya gede. Gunung tadi. Gunung. Pantai kalau gue pantai. Oh Gunung. pantai. Anak gunung kakak? Gue suka pantai juga, tapi kalau gunung tuh tempat gue nyari ilham biasanya. Gitu loh. Gue banyak inspirasi tuh di gunung Emang biasanya. Ilham anak mana? Dosa Bukan loh. berguru kan? Bukan berguru. Banyak inspirasi lah, karena kan di gunung tuh adem. Ya nggak tahu ya orang beda-beda sih. Kalau gue seneng itu dan pas hening tuh banyak kruk, 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 gitu. Asik. Taunya sebelah rumah lapar. Suara perut. Kencang banget suaranya. Suara perut. Oke, terakhir nih kak. Hidup tanpa musik atau hidup tanpa film? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai mana. Beda dong. Apa Sama nih? film kali ya. Gimana ya? Itu susah tuh, sulit tuh. Ayo. Kan hidup ini adalah film terbaik. Wes. Ya udah deh, berarti hidup tanpa film. Iya film ya. Hidup gue udah film terbaik kok. Oke, kalau kak Bengkak nih? Sama hidup tanpa Sama film. ya, hidup tanpa film aja ya. Karena Kenapa? musik, it's my soul. Kalau hidup tanpa musik lu kenapa emang? Biar filmnya kita sendiri aja yang bikin. Ya, kalau musik itu Apa sih?
Kalau musik itu haram gimana? Weh, parah. Mulai nih kita nih. Gue udah mulai kok, udah jenggatan udah semua. Ngatung loh, celana gue juga udah. Udah OTW ya. Oke nih, kita mau say thank you banget nih. Thank buat you, Hop. Thank you, Bungkak Hoppers. nih. Gue Udah nyempetin sangat main berharap nih. bisa diundang lagi nanti. Oh iya dong, pasti dong. Kalau bisa seminggu 3 kali lah. Kayak minum obat ya. Bikinin program khusus lah. Iya. Oke, thank you banget nih Kak. Siap, udah thank nyempetin you. waktu Thank you. Sehat selalu semuanya. Semoga sukses semuanya. Amin. Proyek-proyek selanjutnya berjalan dengan baik. Amin. Pokoknya top Marco top deh pokoknya. Amin. Doa ini pasti kabul. Amin. Karena dibantu. Cut. Dua. Juga ada. Kenapa? Siapa? Juga ada. Iya. Oh iya. Oke. Aku bisa diedit kalau ini. Iya, tim editor ya. Oke, mungkin sebelum untuk lagu closing nih ya, kita mau dengerin lagu lagi dari Private Number nih yang judulnya Kita Tuk Selamanya. Yeay. Dadah. Dadah. Cerita yang lama begitu menyakitkan, tak pernah ada lagi rasa indah di dalam. Ku tak ingin kau terpengaruh kata mereka, biarlah sudah. Yakinkan hatimu bahwa hanya tanganku yang mampu menggenggammu. Oh, bukanlah matamu, kita lihat dunia, kita lari bersama. Biarkan kata orang, mereka bilang apa, kita yang jalani. Mereka tidak bisa bahagia seperti kita, kita untuk selamanya. Yakinkan hatimu bahwa hanya tanganku yang mampu menggenggammu. Oh, yeah. Bukalah matamu, kita lihat dunia, kita lari bersama. Biarkan kata orang, mereka bilang apa, kita yang jalani. Mereka tidak bisa bahagia seperti kita,
kita tuh selamanya. Biarkan kata orang, oh hey, kita tuh selamanya. Oh yeah. Oh, kita tuh selamanya. Oh, yeah. Kita tuh selama ya.